Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channelnya YouTuber ya. Kali ini kita simak bersama-sama mengenai perubahan pada persyaratan layanan YouTube yang baru gitu ya, yang akan berlaku di bulan Juni ini gitu ya. Di sini ada emailnya ini ya, baru. Anda menerima email ini karena kami memperbarui persyaratan layanan YouTube ya, untuk memperjelas persyaratan kami dan memberikan transparansi ya kepada pengguna kami gitu ya. Persyaratan ini juga telah diperbarui untuk pengguna di Amerika Serikat pada November 2020. Perubahan ini tidak akan mengubah akses atau penggunaan layanan YouTube oleh Anda secara signifikan. Ringkasan perubahan. Nah ini ya, untuk yang pertama mengenai pembatasan pengenalan wajah gitu. Jadi persyaratan layanan telah menyatakan bahwa Anda gitu ya tidak boleh mengumpulkan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa izin darinya. Meskipun persyaratan ini sudah mencakup informasi terkait pengenalan wajah. Persyaratan yang baru menyebutnya secara eksplisit. Jadi untuk yang pertama ini ya, pembatasan pengenalan wajah. Jadi untuk YouTuber ya, baik YouTuber pemula ataupun yang sudah lama gitu ya, kita mendapat perlindungan gitu ya. Ini wajah kita gitu ya, pengenalan wajah ini dikenali oleh YouTube. Jadi tidak bisa sembarangan muncul di channel orang lain gitu ya, apalagi diupload di channel orang lain gitu dengan menceritakan atau menjelek-jelekan atau apa gitu ya, tanpa seizin dari yang bersangkutan gitu ya. Itu manfaat yang pertamanya gitu ya, kita mendapat perlindungan dari YouTube walaupun YouTuber pemula gitu ya. Nah, apalagi YouTuber yang sudah lama atau kita sudah sukses gitu ya, sudah dikenali oleh YouTube gitu. Nah sekarang ini untuk yang pertama ini kita mendapat perlindungan, jadi brandnya ini seperti ini gitu ya, pemilik channel ini seperti ini, jadi tidak bisa sembarangan muncul di channel orang lain kecuali mungkin ada izin atau berkolaborasi dengan channel ini gitu ya. Kemudian yang kedua, hak YouTube untuk memonetisasi konten kita gitu ya. YouTube berhak memonetisasi semua konten yang ada di platformnya dan menayangkan iklan pada video dari channel yang tidak tergabung dalam program partner YouTube. Jadi walaupun kita belum diterima di program partner YouTube, di channel kita atau di video kita yang diupload akan muncul iklan gitu ya. Jadi untuk yang aturan yang kedua ini ya, manfaatnya untuk channel kita atau YouTuber pemula gitu, posisinya disamakan dengan YouTuber yang sudah lama gitu ya, yang sudah diterima di program partner YouTube gitu ya. Jadi sama-sama ada iklannya gitu ya, jadi tidak ada kesenjangan atau perbedaan antara YouTuber pemula dengan YouTuber yang sudah lama gitu ya. Cuma yang membedakan itu mungkin ya, kalau yang sudah diterima di program partner YouTube akan mendapatkan penghasilan gitu ya. Nah, cuma di sini derajatnya disamakan, yaitu dengan adanya iklan atau munculnya iklan di video-video baik YouTuber pemula ataupun yang baru muncul gitu ya. Jadi kita tidak usah kusak-kusuk gitu ya, ingin muncul iklan gitu ya. Jadi iklannya akan muncul dengan sendirinya gitu ya. Cuman bedanya kita tidak punya penghasilan gitu ya, karena belum tergabung dengan partner YouTube gitu ya. Untuk bergabung gitu ya, seperti kalian ketahui itu harus mencapai 4.000 jam tayang, kemudian 1.000 subscriber. Nah itu persyaratannya gitu ya, untuk menjadi atau bergabung dengan program partner YouTube gitu ya. Kemudian yang ketiga mengenai pajak. Nah ini pajak untuk yang sudah diterima di program partner YouTube gitu ya. Ini kalau pajak kita tidak asing lagi gitu ya. Nah, ada pajak penghasilan, ada pajak lainnya gitu ya. Nah ini haknya YouTube gitu ya, untuk menarik pajak dari YouTuber yang penghasilannya mungkin ada aturan-aturannya gitu. Misalnya untuk YouTuber yang penghasilannya 10 juta ke atas gitu ya, akan dikenakan pajak sekian persen ya, itu haknya YouTube gitu ya. Kemudian yang keempat itu ya, YouTube Short. Nah, untuk YouTube Short itu
sekarang ini sudah tersedia di Amerika Serikat gitu ya. Dan ini dananya sudah disediakan sekitar 100 juta dolar akan dibagi-bagikan kepada kreator yang mungkin videonya banyak dikunjungi atau mungkin subscribernya ini masih dalam pengolahan gitu ya. Aturannya seperti apa untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube Short gitu ya. Dan untuk keuntungannya dari YouTube Short itu ya, kita bisa mendapatkan banyak subscriber gitu ya, seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya gitu ya. Video di YouTube Short itu tombolnya itu ada di videonya gitu ya. Jadi sangat mungkin gitu ya kalau kita video YouTube Shortnya banyak dikunjungi, banyak dilihat orang, akan banyak tersentuh dengan ibu jari gitu ya, walaupun itu tidak sengaja gitu ya, bisa masuk gitu itu ya. Jadi ringkasannya untuk persyaratan layanan YouTube itu yang pertama pembatasan pengenalan wajah gitu ya. Keuntungannya untuk YouTuber pemula gitu ya, wajah kita itu dikenali oleh YouTube gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan muncul di channel yang lain gitu ya tanpa seizin atau kita berkolaborasi dengan channel lain gitu ya. Jadi harus ada izin dulu gitu ya dari misalnya channel ini gitu ya, muncul di thumbnail channel yang lain gitu, harus ada izin dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, hak YouTube untuk memonetisasi semua konten yang ada di YouTube. Nah ini ada iklannya gitu ya, baik YouTuber pemula ataupun yang sudah lama gitu ya. Manfaatnya untuk YouTuber pemula di sini posisinya disamakan dengan YouTuber yang sudah lama gitu ya, yaitu ada iklannya di kontennya, di videonya maksudnya gitu ya, walaupun belum tergabung dengan program partner YouTube. Dan untuk mendapatkan penghasilan yaitu harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber untuk bergabung di program partner YouTube gitu ya. Kemudian yang ketiga itu mengenai pajak. Nah, pajak penghasilan gitu ya. Ini dikenakan pajak untuk YouTuber yang sudah berpenghasilan atau tergabung dengan program partner YouTube. Kemudian yang keempat, YouTube Short gitu ya. Ini YouTube Short di Amerika sudah tersedia. Kemudian di negara kita mungkin akan seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, berangsur-angsur akan muncul juga gitu ya di aplikasi YouTube-nya gitu ya. Sekarang ini belum, masih versi beta gitu ya. Dan keuntungannya dalam YouTube Short ini kita bisa mengupload video pendek gitu ya, dan bisa mendapatkan penghasilan gitu ya. Dan dananya di sini sudah disediakan sekitar 100 juta dolar gitu ya untuk kreator-kreator yang pengunjung video shortnya banyak mungkin ya. Masih diolah ini apakah yang subscribernya banyak atau videonya yang banyak dikunjungi gitu ya, akan mendapatkan penghasilan gitu ya dari YouTube Short. Dan ini dimonetisasinya tidak perlu 4.000 jam tayang atau 1.000 subscriber gitu ya. Mungkin akan ada aturan tersendiri ya untuk YouTube Short, misalnya videonya banyak dikunjungi atau per pengunjung berapa ini gitu ya. Kita tunggu saja gitu ya untuk YouTube Short. Oke, barangkali itu saja ya untuk kesempatan kali ini, manfaat dari persyaratan layanan YouTube yang baru. Mudah-mudahan ini membangkitkan ya semangat YouTuber pemula untuk tetap berkreasi gitu ya. Kita tetap berkreasi terus gitu ya, mencoba dan mencoba lagi ya. Dan pada akhirnya akan bangga pada waktunya gitu ya, kalau kita sudah mencapai 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber dan diterima di program partner YouTube gitu ya, akan bangga pada waktunya gitu ya. Kita terus berkreasi, jangan patah semangat walaupun banyak peraturan yang baru gitu ya. Terima kasih sudah berkunjung lagi ke channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.